Maya, wanita sederhana asal Jawa Timur, rela merantau ke New Zealand sebagai TKI demi membiayai suami dan anaknya yang masih kecil di kampung. Namun, hidupnya hancur ketika majikannya yang galak dan kaya raya, Richard, mengancam akan memulangkannya jika tidak mau menikah dengannya. Dalam kebimbangan, Maya terjebak dalam pernikahan penuh rahasia. Ia hidup mewah di sisi Richard, tetapi dihantui rasa bersalah pada suami dan anaknya di Indonesia. Ketika akhirnya sang suami mengetahui kenyataan pahit itu dan menuntut Maya memilih, cinta terlarang, rasa bersalah, dan kepentingan ekonomi bertabrakan, menciptakan drama penuh air mata. Maya duduk di kursi kayu kecil di dapur rumah majikannya di Auckland, New Zealand. Jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Udara dingin menusuk tulang, tapi ia sudah terbiasa. Tangannya sibuk memotong sayuran untuk sarapan majikannya. Pikirannya melayang ke Indonesia, ke wajah anaknya yang baru berusia 6 tahun, Arif, dan suaminya, Budi, yang menunggu kabar darinya. Sudah 1 tahun Maya bekerja sebagai TKI di negara ini. Keputusan untuk merantau bukan hal yang mudah, tapi kebutuhan memaksa. Suaminya, Budi, hanya seorang buruh tani di desa kecil di Jawa Timur. Penghasilan pas-pasan tidak cukup untuk biaya sekolah Arif. Maya yang berjiwa keras akhirnya memutuskan pergi ke luar negeri, meninggalkan anak dan suaminya dengan hati berat. Hari itu seperti biasa, Richard, majikannya, turun dari kamar dengan wajah datar. Lelaki bule berusia 45 tahun itu dikenal keras dan tidak ramah. Ia seorang pengusaha sukses, pemilik perusahaan logistik. Rumahnya besar, tapi hanya dihuni dirinya sendiri. Istrinya sudah lama meninggal, dan ia tidak punya anak. "Coffee, black, now," katanya singkat, tanpa menoleh ke Maya. Maya segera menyiapkan kopi hitam. Tangannya sedikit gemetar. Walau sudah lama bekerja di rumah ini, Maya tetap merasa tertekan setiap kali Richard bicara dengan nada perintah. "Here's your coffee, sir," ucap Maya pelan, meletakkan cangkir di meja makan. Richard hanya mengangguk singkat. Ia membaca koran, menyeruput kopi. Wajahnya dingin, tak ada sedikit pun senyum. Maya menghela napas, lalu kembali ke dapur. Di sela aktivitasnya, Maya sempat membuka ponselnya. Ada pesan WhatsApp dari Budi. "Budi, Maya, kapan kamu bisa video call? Arif kangen sama ibunya." "Maya, nanti malam ya, Mas. Sekarang aku lagi kerja. Cium Arif buat aku." Maya menahan air mata. Kerinduan pada anaknya seringkali membuat dadanya sesak. Ia rindu memeluk Arif, mendengar tawa kecilnya, membangunkannya setiap pagi. Tapi ia juga tahu, tanpa uang yang dikirimnya setiap bulan, Arif tidak bisa sekolah dengan baik. Hari berganti. Rutinitas Maya selalu sama. Membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan mengurus kebutuhan Richard. Lelaki itu memang keras, tapi sebenarnya tidak pernah menyakiti Maya secara fisik. Hanya saja, sifat galaknya sering membuat Maya stres. Suatu sore, Maya memberanikan diri meminta izin. "Sir, I need to ask something," katanya ragu. Richard mengangkat alis. "What is it?" "My contract will end soon. I need to know if you want to extend it or I will go back to Indonesia," ujar Maya hati-hati. Richard meletakkan gelas anggurnya. Tatapan matanya tajam, membuat Maya gugup. "You think you can just leave?" tanyanya dingin. Maya terdiam, tidak mengerti maksudnya. "Listen, Maya, you are good. You work better than Anyone here before. I don't want you to leave," kata Richard. Maya menunduk. "But I need to see my family, sir. My son." Richard memotong kalimatnya. "You have debts. You need money. You stay here. You earn more. If you leave, you do go back to nothing." Ucapan itu menusuk hati Maya. Ia memang tahu posisinya sulit. Kalau pulang sekarang, tabungan yang dibawanya belum cukup untuk membuka usaha atau membeli rumah kecil di kampung. Tapi kalau bertahan, itu berarti ia semakin lama jauh dari anak dan suaminya. Beberapa hari kemudian, ketegangan semakin terasa.
Richard mulai sering menatap Maya dengan cara berbeda. Ada sesuatu di matanya yang tidak pernah Maya lihat sebelumnya. Bukan hanya sekadar majikan pada pekerjanya. Sampai akhirnya, sebuah percakapan mengejutkan terjadi. Malam itu, setelah makan malam, Richard memanggil Maya ke ruang kerja. "Maya, sit down." Maya duduk gelisah. Tangannya meremas rok panjangnya. "I want to make you an offer," kata Richard serius. Maya menelan ludah. "What offer, sir?" Richard menatapnya lurus. "Marry me." Maya terkejut. Tubuhnya kaku seketika. "Excuse me." "You heard me. Marry me. You stay here as my wife. I will give you everything you need. Money, house, security." Richard berbicara seakan itu hal biasa. Maya hampir tidak bisa bernapas. "But, I have a husband in Indonesia. I have a son." Richard berdiri, berjalan mendekatinya. Suaranya menurun tapi penuh tekanan. "If you don't marry me, I'll terminate your contract. I'll cancel your visa. You dua go back home with nothing." Maya merasa kepalanya berputar. Ancaman itu membuatnya terjepit. Jika ia menolak, berarti seluruh pengorbanannya selama ini sia-sia. Anak dan suaminya tetap miskin, dan ia kembali dengan tangan kosong. Tapi jika menerima, ia akan mengkhianati keluarganya sendiri. Malam itu Maya menangis di kamarnya. Ia memandangi foto Arif yang selalu ia bawa. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya. Hatinya remuk. Ia ingin setia pada suaminya, Budi. Tapi ia juga tahu, hidup di desa penuh keterbatasan. Budi tidak pernah benar-benar bisa mengangkat keluarga mereka dari kemiskinan. Hanya dirinya yang bisa berjuang, dan sekarang jalan itu datang dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan, menjadi istri seorang bule kaya. Keesokan harinya, Richard bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Maya tahu, waktu terus berjalan, dan ia harus segera membuat keputusan. Richard memberi tenggat waktu seminggu. Selama seminggu itu, Maya hidup dalam tekanan luar biasa. Ia tetap bekerja, tapi wajahnya pucat. Matanya bengkak karena sering menangis diam-diam. Suatu malam, ia memberanikan diri menghubungi Budi lewat video call. Wajah Budi muncul di layar, tersenyum polos. "Maya, gimana kabarmu? Kamu kelihatan capek banget. Arif kangen ibunya." Maya terdiam. Ia ingin berteriak, ingin menceritakan semuanya. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. "Mas, aku baik-baik aja. Jangan khawatir. Jaga Arif ya," jawabnya singkat, menahan tangis. Budi mengangguk. "Iya, kamu hati-hati di sana. Kerja yang semangat. Aku percaya sama kamu." Ucapan itu membuat hati Maya semakin perih. Kepercayaan Budi justru menjadi beban terberatnya. Hari berganti. Malam terakhir sebelum tenggat waktu, Richard kembali menegaskan keinginannya. "Tomorrow, give me your answer. Maya, marry me, and your life changes forever. Refuse, and you go back to your poor life in Indonesia," katanya dingin. Maya hanya bisa menunduk. Air matanya menetes, jatuh ke lantai marmer rumah mewah itu. Bab pertama berakhir dengan Maya duduk sendirian di kamarnya, memeluk foto Arif erat-erat. Pikirannya kacau. Kalau aku terima, aku berdosa. Kalau aku tolak, anakku tetap hidup miskin. Aku harus pilih yang mana? Dalam hatinya, ia tahu, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Maya memasak sarapan seperti biasa. Tangannya sibuk, tapi pikirannya kacau. Semalaman ia tidak tidur memikirkan ancaman Richard. Hari ini ia harus memberikan jawaban. Di meja makan, Richard duduk dengan wajah dingin, menyesap kopi hitamnya. Maya hanya berdiri, menunggu jika ada perintah. Suasana hening membuat Maya semakin gugup. "Have you decided?" tanya Richard tanpa menoleh. Maya menunduk. "Sir, I can't. I already have a husband in Indonesia. I can't marry you." Richard menaruh koran, menatapnya lurus. Tatapannya tajam,
seperti pisau menembus hati Maya. "You think you have a choice?" katanya tegas. "Without me, you are nothing here. Your visa will expire soon. If I end your contract today, you dua be deported tomorrow. You go back home with no money." Maya gemetar. "Please, sir. Ichame here only to work, not for mariage. I need to send money to my family. That's all." Richard mendekat, berdiri di depan Maya. "Exactly. You need money. Marry me, and you dua have more than you ever dreamed of. Your son will go to the best school. Your family will never be poor again." Air mata Maya jatuh. Kata-kata Richard menyentuh titik lemahnya, anaknya. Tapi hatinya berontak. Ia tidak bisa begitu saja melupakan Budi, suaminya yang sudah menemaninya sejak muda. Siang harinya, Maya duduk di taman belakang rumah besar itu. Ia menatap langit biru New Zealand, penuh kebimbangan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Budi masuk. "Budi, Maya, aku lagi mikirin kamu. Jangan kerja terlalu keras ya. Kita di sini baik-baik aja. Yang penting kamu sehat." Maya menutup mulutnya agar tidak menangis. Suaminya selalu percaya padanya. Ia tidak tahu bahwa istrinya sekarang sedang dipaksa menikah dengan pria lain. Malam itu, Richard kembali membicarakan hal yang sama. "You don't understand, Maya. I'm giving you a chance. Do you know how many women here want to be my wife? But I chose you. Because you are different. You are strong. You work hard. You don't complain." Maya berani menatapnya kali ini. "But I don't love you." Richard terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Love can grow. Money cannot. Think about your son. Do you want him to be poor forever? Or do you want him to have a future?" Kalimat itu membuat hati Maya semakin hancur. Ia ingin menolak, tapi gambaran wajah Arif muncul dalam pikirannya. Wajah polos anak kecil yang sering ia rindukan setiap malam. Beberapa hari berikutnya, tekanan semakin besar. Richard mulai menunjukkan kuasanya. Ia sengaja tidak memberi gaji bulan itu, dengan alasan menunggu keputusan Maya. "Until you say yes, I'll hold your salary," katanya dingin. Maya panik. Ia harus mengirim uang ke kampung minggu itu untuk biaya sekolah Arif. Ia mencoba memohon, tapi Richard tetap keras. "You marry me, you dua get triple. If not, you get nothing." Maya menangis semalaman. Ia merasa benar-benar terjebak. Suatu sore, Maya memberanikan diri curhat pada temannya sesama TKI, Siti, yang bekerja di rumah tetangga Richard. Mereka bertemu sebentar di supermarket. "Siti, aku bingung. Majikanku. Dia minta aku menikah sama dia. Kalau aku nolak, aku bisa dipulangkan." Siti terkejut. "Astagfirullah. Mei, kamu kan udah punya suami di Indonesia. Gimana ceritanya?" "Aku juga nggak mau, Sid. Tapi dia ancam aku. Kalau aku nggak mau, aku pulang tanpa uang. Gajiku ditahan." Siti menggenggam tangan Maya. "Kamu harus hati-hati, Mei. Kalau kamu nurut, itu artinya kamu poligami tanpa izin suami. Itu dosa besar. Tapi kalau nggak nurut, kamu pulang dengan tangan kosong. Serba salah." Maya mengangguk lemah. "Aku bingung, Sid. Aku cuma mikirin Arif. Aku nggak peduli sama diriku. Tapi aku nggak mau anakku sengsara." Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Richard semakin menekan Maya. Ia sengaja mempermalukannya. "Do you know how many illegal workers get deported every year? I can make one phone call and you dua be on the next flight," katanya sambil menatap tajam. Maya menangis di kamarnya malam itu. Ia memegang foto Arif, memeluknya erat. "Arif, maafkan ibu. Ibu nggak tahu harus gimana. Kalau ibu pulang, kamu nggak bisa sekolah. Kalau ibu tinggal, ibu harus jadi istri orang lain." Air matanya membasahi bantal. 7 hari berlalu. Richard memanggil Maya ke ruang kerja. "Decision time. Maya, yes or no?" Maya berdiri kaku. Suaranya serak. "Sir,
Please give me more time. Richard menggeleng. No more time. Yes or no? Maya menutup mata. Dadanya berdegup kencang. Ingatannya penuh dengan wajah suaminya, Budi, yang sederhana tapi tulus. Ingatannya juga dipenuhi wajah anaknya, Arif, yang butuh biaya sekolah. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Yes." Richard tersenyum puas. "Good choice." Maya jatuh terduduk setelah keluar dari ruang kerja itu. Air matanya mengalir deras. Ia merasa seperti pengkhianat. Tapi dalam hatinya ia berbisik, "Aku lakukan ini demi Arif. Demi masa depannya." Keesokan harinya, Richard mulai mengurus dokumen pernikahan mereka. Maya hanya bisa pasrah. Ia menjalani semuanya seperti robot, tanpa jiwa. Di sisi lain, ia tetap mengirim pesan manis pada Budi, berpura-pura semuanya baik-baik saja. "Maya, Mas, doakan aku ya. Aku kerja keras di sini buat masa depan Arif." "Budi, aku selalu percaya sama kamu. Maya, jangan lupa jaga dirimu. Aku sayang kamu." Pesan itu membuat Maya semakin hancur. Ia tahu, sebentar lagi rahasia besar akan menjeratnya. Bab 2 berakhir dengan Maya yang akhirnya menyerah pada tekanan Richard, menerima lamaran pernikahan itu. Ia tahu, jalan yang ia pilih penuh dosa dan pengkhianatan. Tapi ia sudah tidak punya pilihan lain. Di luar rumah, hujan turun deras di Auckland malam itu. Seakan langit pun ikut menangis bersama Maya. Hari pernikahan itu datang lebih cepat dari yang Maya bayangkan. Richard mengurus semuanya dengan mudah. Dengan uang dan kekuasaannya, proses legalitas pernikahan di New Zealand tidak rumit. Bagi Richard, ini hanya formalitas. Bagi Maya, ini seperti vonis seumur hidup. Pagi itu, Maya berdiri di depan cermin kecil di kamar majikan. Rambutnya ditata rapi oleh seorang penata rias yang dipanggil Richard. Gaun sederhana berwarna putih gading melekat di tubuhnya. Ia menatap dirinya sendiri, tapi yang ia lihat hanyalah seorang wanita asing yang tidak ia kenali lagi. "Ya Allah, aku sudah jadi apa?" bisiknya lirih. Air matanya jatuh. Tapi segera ia hapus karena penata rias mengingatkannya agar tidak merusak makeup. Upacara berlangsung di kantor catatan sipil kota Auckland. Ruangan itu dingin, berbau formalitas. Beberapa saksi hadir. Semuanya orang-orang dari pihak Richard. Tidak ada keluarga Maya, tidak ada teman, tidak ada siapapun yang mengenalnya. Richard berdiri di sampingnya dengan jas hitam elegan. Wajahnya datar, tapi matanya terlihat puas. Maya hanya menunduk sepanjang acara. Hatinya seperti terbelah dua. Petugas bertanya pada Maya dengan suara tegas. "Do you, Maya Santoso, take Richard Anderson as your lawful husband?" Maya menelan ludah. Kata-kata itu seperti belati. Ingatannya melayang ke wajah suaminya di Indonesia. "Budi, ingat malam pernikahannya dulu, di desa sederhana dengan pelaminan bambu, suara gamelan, dan senyum bahagia keluarga. Kini ia diminta menjawab janji suci lagi, di depan lelaki lain." Dengan suara hampir tidak terdengar, ia menjawab, "Yes, I do." Petugas mengangguk, lalu berpindah ke Richard. "And do you, Richard Anderson, take Maya Santoso as your lawful wife?" Richard menjawab tegas, "Yes, I do." Tepuk tangan kecil terdengar. Mereka resmi menikah. Maya berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti tubuhnya di penjara, sementara jiwanya tertinggal jauh di Indonesia. Sepulang dari kantor catatan sipil, Richard tampak puas. "Now, you are my wife. You belong to me." Maya hanya diam. Di dalam mobil mewah itu, ia menahan tangis. Ia ingin menjerit, tapi tidak ada gunanya. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah pernikahan, kehidupan Maya berubah drastis. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai pekerja. Richard memperkenalkannya pada orang-orang sebagai istrinya. Maya kini tidur di kamar utama, bukan di kamar kecil dekat dapur. Ia mengenakan pakaian bagus, sepatu mahal, dan bisa berbelanja di toko yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan.
Tapi semua itu terasa kosong. Setiap malam, ketika Richard tertidur, Maya menangis diam-diam, memeluk foto Arif. "Aku lakukan ini untukmu, nak. Semoga suatu hari kamu mengerti," bisiknya sambil berusaha tidak bersuara. Budi, suaminya di Indonesia, tidak tahu apa-apa. Ia tetap menerima uang kiriman Maya yang jumlahnya kini lebih besar. Ia merasa bangga pada istrinya, mengira Maya bekerja lebih keras demi mereka. Dalam sebuah video call, Budi berkata, "Maya, aku nggak tahu gimana caranya balas kebaikanmu. Uang yang kamu kirim bisa buat Arif sekolah lebih tinggi. Kamu istri yang hebat." Maya hanya bisa tersenyum getir di layar. "Aku cuma ingin Arif punya masa depan, Mas." Di balik layar, air matanya mengalir. Ia merasa semakin berdosa. Hubungannya dengan Richard perlahan berubah. Awalnya, Maya menjaga jarak. Ia menolak disentuh, selalu mencari alasan. Tapi Richard sabar, bahkan mulai menunjukkan sisi lain yang tidak pernah ia lihat. Suatu malam, Richard berkata pelan, "I know you don't love me, but I'll wait. One day, you will." Maya hanya menunduk. Ia tidak sanggup menjawab. Hari demi hari berlalu. Maya mulai terbiasa dengan peran barunya sebagai istri seorang bule kaya. Ia menemani Richard dalam beberapa acara bisnis, duduk di sampingnya sebagai istri sah. Orang-orang memandangnya dengan kagum, sebagian dengan iri. Tapi di balik senyum palsu yang ia tunjukkan di depan umum, Maya merasa seperti hidup dalam kebohongan besar. Konflik dalam dirinya semakin kuat ketika ia menerima telepon dari ibunya di desa. "Maya, Budi bilang kamu jarang video call. Kamu baik-baik aja kan di sana? Jangan lupa, kamu masih punya suami dan anak di sini." Suara ibunya membuat Maya menangis. "Iya, Bu. Aku baik-baik aja. Doain aku ya," jawabnya pelan. Maya memutuskan panggilan itu dengan tangan gemetar. Hatinya semakin hancur. Suatu malam, Richard mencoba mendekatinya lebih intim. Ia memeluk Maya dari belakang, berbisik, "I want you to be happy, Here." Maya mendorongnya pelan. "Please, sir, I need time." Richard menghela napas, lalu mundur. "Take your time. But remember, you are my wife now." Ucapan itu membuat Maya semakin sadar. Ia tidak bisa lari dari kenyataan. Di sisi lain, Budi mulai merasa ada yang aneh. Ia menghubungi Maya lebih sering, tapi Maya selalu punya alasan untuk menolak video call dengan wajah penuh. "Kenapa kamu jarang angkat video call malam, Mei? Aku cuma mau lihat wajahmu. Apa kamu sakit?" tanya Budi suatu hari. Maya tergagap. Aku capek, Mas. Kerjaannya banyak. Maaf ya." Budi tidak mencurigai lebih jauh, tapi hatinya mulai resah. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Maya. Pernikahan itu semakin menghantui Maya. Setiap kali ia melihat cincin emas di jarinya, hatinya berteriak. Ia masih istri sah Budi, tapi kini juga istri resmi Richard di New Zealand. Di depan Arif dan Budi, ia tetap berperan sebagai TKI yang bekerja keras. Di depan Richard dan dunia luar, ia adalah istri seorang pengusaha kaya. Dua kehidupan itu membuatnya hampir gila. Puncaknya, suatu hari Richard berkata dengan nada lembut tapi tegas, "Maya, stop calling me sir. You're my wife. Call me Richard. Or, call me husband." Maya membeku. Kata, husband, membuatnya teringat pada Budi. Hatinya seperti dirobek dua bagian. Ia tidak sanggup menjawab. Richard menatapnya lekat. "I know you are still thinking about your past, but you need to move on. This is your life now." Maya menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam hatinya ia berteriak, "Ini bukan hidupku. Aku bukan milikmu. Aku milik suamiku di Indonesia." Tapi di mulutnya, ia tetap diam. Hari-hari Maya di rumah Richard berubah drastis sejak ia resmi menjadi istrinya. Bukan hanya status di atas kertas, tapi juga perlakuan Richard yang semakin menunjukkan sisi lembutnya. Pria itu memang keras dan galak di awal, tapi seiring waktu, ada sisi lain yang muncul.
Richard mulai sering mengajak Maya makan bersama, menemaninya belanja, bahkan sesekali mengajaknya berjalan-jalan ke tempat indah di New Zealand. Namun, di balik senyum yang kadang muncul di wajah Maya, hatinya tetap dihantui rasa bersalah. Setiap kali memandang cincin di jarinya, bayangan wajah Arif, suaminya di Indonesia, selalu muncul. Arif yang sederhana, pekerja keras, dan masih setia menunggu. Belum lagi anak semata wayangnya yang setiap malam meminta Maya pulang cepat lewat video call. Suatu malam, ketika Maya baru saja selesai membereskan ruang tamu, ponselnya bergetar. Ia segera mengangkatnya, melihat nama Arif di layar. "Maya, kamu sibuk ya?" Suara Arif terdengar lirih, seperti menahan rindu. Maya menarik napas dalam, mencoba terdengar tenang. "Enggak kok, Mas. Aku baru selesai kerja." Arif mengangguk di layar, wajahnya tampak lelah. "Aku kangen. Kamu kapan pulang, Maya?" Anak kita sudah sering tanya. Dia kangen sama ibunya. Hati Maya serasa diremas. Ingin sekali ia mengatakan yang sebenarnya, tapi bibirnya keluh. Ia hanya bisa berbohong. "Sabar ya, Mas. Aku masih harus kerja di sini. Nanti kalau uang kita sudah cukup, aku pasti pulang." Arif mengangguk, walau jelas terlihat ada luka di matanya. "Aku percaya sama kamu, Maya. Jangan lupa kami di sini ya." Begitu panggilan berakhir, Maya menangis dalam diam. Ia merasa dirinya bukan lagi istri yang setia. Keesokan harinya, Maya menemani Richard menghadiri acara makan malam bisnis dengan rekan-rekannya. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua yang dipilihkan Richard. Rambutnya yang panjang digerai, membuatnya terlihat anggun di mata banyak orang. Saat memasuki ruangan restoran mewah itu, semua mata seolah tertuju pada mereka. Beberapa kolega Richard terlihat terkejut. Mereka mengenal Richard sebagai pria keras dan dingin, yang selama ini selalu menolak berbicara soal pernikahan. "Richard, jadi ini istrimu?" tanya salah satu koleganya sambil tersenyum ramah. Richard meraih tangan Maya, menggenggamnya erat. "Ya, ini Maya, istriku." Kata-kata itu membuat dada Maya berdebar keras. Ia tersenyum kaku, mencoba menutupi kegugupannya. Sepanjang acara, Maya hanya diam, sesekali menjawab pertanyaan ringan. Namun, ia merasa seperti terjebak di dunia yang bukan miliknya. Dunia yang penuh dengan bahasa Inggris beraksen, makanan mahal yang bahkan namanya tak ia kenal, dan tawa yang terdengar asing. Usai acara, di dalam mobil, Richard menoleh ke arahnya. "Kamu melakukannya dengan baik. Mereka semua menyukaimu." Maya menatap keluar jendela, menahan perasaan campur aduk. "Aku hanya berusaha terlihat sopan." Richard terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Maya, aku tahu pernikahan ini bukan yang kamu mau, tapi aku ingin kamu tahu, aku mulai benar-benar menyukaimu." Maya tersentak. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tak bisa menjawab, hanya menunduk dan menggenggam tasnya erat. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin rumit. Richard makin sering menunjukkan perhatiannya. Ia membelikan Maya perhiasan, mengajaknya jalan-jalan ke pantai, bahkan mulai berbicara soal masa depan. Sementara itu, Maya makin sulit menjaga rahasianya. Suatu sore, ketika ia sedang video call dengan anaknya di kamar, pintu tiba-tiba terbuka. Richard masuk tanpa mengetuk. "Maya, aku." Kalimat Richard terhenti begitu melihat layar ponsel yang memperlihatkan wajah seorang anak kecil. Maya panik. Ia segera menutup panggilan dan menaruh ponselnya di bantal. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Itu siapa?" tanya Richard dengan nada dingin. Tatapannya menusuk. Maya menelan ludah, berusaha mencari alasan. Itu keponakanku. Aku sering video call sama dia." Richard menatapnya lama, seolah mencoba membaca kebohongan di wajahnya. Namun akhirnya ia hanya mengangguk pelan. "Baiklah, tapi mulai sekarang, jangan tutupi apapun dariku." Setelah Richard keluar, Maya hampir pingsan. Ia tahu,
Jika suatu hari Richard mengetahui kebenaran bahwa ia masih memiliki suami dan anak di Indonesia, semuanya akan hancur. Konflik makin memanas ketika suatu malam Arif mengirim pesan panjang pada Maya. "Maya, aku merasa ada yang aneh. Kamu selalu menghindar kalau aku ajak bicara soal pulang. Kamu nggak bohong kan? Jangan-jangan ada orang lain di sana." Maya membaca pesan itu sambil menangis. Ia ingin membalas, tapi tak tahu harus menulis apa. Ia terjebak antara dua dunia, dua laki-laki, dan dua kehidupan yang saling bertentangan. Sementara itu, Richard mulai curiga. Ia melihat Maya sering murung, sering menangis diam-diam, dan sesekali memegang cincin emas tipis yang ternyata bukan pemberiannya. Suatu malam, Richard masuk ke kamar Maya tanpa permisi. "Katakan yang sebenarnya, Maya. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Maya tercekat, matanya membesar, jantungnya berdetak kencang, seolah semua rahasia akan pecah malam itu juga. Apakah Maya bisa terus menyembunyikan pernikahannya dengan Arif? Atau rahasianya akan terbongkar di hadapan Richard yang sudah benar-benar jatuh cinta padanya? Hari itu cuaca di New Zealand sedang mendung. Maya duduk di tepi jendela, menatap ke arah jalanan basah setelah diguyur hujan. Hatinya kacau. Beberapa hari terakhir, Richard terus menekan agar Maya mengatakan yang sebenarnya. Namun ia tetap bungkam, terlalu takut kalau kebenarannya terbongkar. Sore itu, ponselnya bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari Arif. "Maya, aku sudah putuskan. Aku akan menyusulmu ke New Zealand. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Maya langsung pucat. Tangannya gemetar membaca pesan itu. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tak tahu harus berbuat apa. Jika Arif benar-benar datang, semua akan terbongkar. Richard akan tahu kalau ia sudah berkeluarga. Arif pun akan tahu kalau ia sudah menikah lagi dengan bule kaya yang dulu ia ceritakan hanya sekadar majikan. Beberapa hari kemudian, Maya menemani Richard ke kantor pusat perusahaannya. Richard sibuk rapat dengan timnya, sementara Maya duduk di ruang tunggu, pura-pura membaca majalah. Pikirannya sama sekali tidak fokus. Ia hanya bisa memikirkan satu hal, Arif. Saat sedang melamun, ponselnya kembali berdering. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan video. Nama Arif terpampang jelas di layar. Dengan ragu, Maya mengangkatnya. Wajah Arif muncul di layar. Namun kali ini berbeda. Di belakangnya terlihat bandara, dengan koper besar di samping. "Maya, aku sudah di Auckland. Aku akan ke tempatmu." Maya hampir menjatuhkan ponselnya. Suaranya tercekat. "Mas, jangan. Kamu nggak usah kesini. Aku baik-baik saja." Arif menatapnya dengan sorot mata penuh curiga. "Baik-baik saja? Kamu pikir aku nggak tahu ada yang kamu sembunyikan? Maya, aku sudah jauh-jauh datang. Aku harus ketemu kamu." Panggilan terputus. Maya langsung lemas. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu waktunya sudah habis. Rahasianya akan terbongkar. Malam itu, di rumah Richard, Maya terlihat gelisah. Richard memperhatikannya sambil menuang anggur ke gelas. "Kamu kenapa? Belakangan ini kamu makin aneh." Suara Richard tenang, tapi tegas. Maya menunduk. "Aku cuma rindu rumah." Richard menatapnya lekat. "Bukan hanya itu, kan? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan." "Maya, aku bisa merasakannya. Aku tidak suka kebohongan." Maya hampir menangis. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata yang keluar. Tiba-tiba bel rumah berbunyi keras. Richard berdiri dan berjalan ke pintu. Maya ikut terlonjak. Jantungnya berdetak kencang. Saat pintu terbuka, Maya merasa darahnya berhenti mengalir. Di depan pintu berdiri seorang pria Indonesia dengan wajah lelah, mata tajam, dan koper besar di tangannya. "Permisi, saya mencari istri saya. Namanya Maya." Richard menoleh ke arah Maya yang berdiri terpaku di ruang tamu. "Istri?" Suaranya berat, penuh keterkejutan. Maya langsung menangis. Tubuhnya gemetar hebat.
Arif menatapnya dengan mata merah. Jadi ini yang kamu lakukan di sini, Maya? Kamu menikah lagi? Richard menutup pintu dengan keras, lalu berjalan ke arah Maya. Tatapannya dingin, penuh amarah. Apa maksud semua ini, Maya? Maya terisak, tak bisa berkata apa-apa. Ia terjebak di antara dua pria yang sama-sama menuntut kebenaran. Malam itu rumah Richard berubah menjadi medan pertempuran. Suara Arif dan Richard saling meninggi. Aku suaminya yang sah. Kami menikah di Indonesia. Punya anak. Kamu pikir siapa kamu bisa merebut istri orang? Arif membentak dengan bahasa Inggris patah-patah yang bercampur bahasa Indonesia. Richard menatapnya tajam. Dia istriku sekarang. Aku menikahinya secara sah di New Zealand. Kalau dia sudah menikah di tempatmu, kenapa dia tidak bilang padaku? Maya berjongkok di lantai, menangis tak henti. Maafkan aku tidak tahu harus bagaimana. Aku terjebak. Arif menatapnya dengan wajah penuh luka. Kamu menghancurkan aku. Maya, aku bekerja keras di Indonesia, menjaga anak kita, sementara kamu di sini menjadi istri orang lain. Richard menoleh ke Maya. Wajahnya tegang. Apa benar yang dia katakan? Kamu punya suami dan anak di Indonesia. Maya akhirnya mengangguk pelan. Air matanya jatuh deras. Iya, Richard. Aku sudah menikah. Aku punya anak. Aku menyesal. Tapi aku juga tidak bisa menolak pernikahan ini. Aku takut. Aku butuh uang untuk keluargaku. Richard terdiam lama. Wajahnya berubah dingin. Seolah semua kepercayaannya hancur. Beberapa menit hening. Hanya suara tangis Maya yang terdengar. Akhirnya Richard berdiri, mengambil napas panjang, lalu berkata dengan nada berat. Kalau begitu, kamu harus memilih, Maya. Kamu tidak bisa memiliki dua suami. Pilih dia, atau aku. Maya merasa tubuhnya hampir roboh. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Di satu sisi ada Arif, suami pertama yang sudah setia menunggunya dan ayah dari anaknya. Di sisi lain ada Richard, pria yang awalnya memaksanya menikah, tapi kemudian benar-benar mencintainya. Arif menatap Maya penuh harap, meski matanya basah. Maya, pulanglah. Anak kita butuh kamu. Aku butuh kamu. Richard menatapnya tak kalah dalam. Maya, aku juga mencintaimu. Aku tidak ingin melepaskanmu. Maya hanya bisa terdiam. Air mata terus jatuh. Ia tahu apapun pilihannya akan menghancurkan seseorang. Malam itu, Maya mengurung diri di kamar. Ia duduk di lantai, menatap cincin pernikahannya yang lama dan cincin yang baru di jarinya. Dua cincin, dua kehidupan, dua pria. Ia memejamkan mata, merasakan sakit luar biasa. Ya Tuhan, kenapa aku harus terjebak di antara mereka? Di luar kamar, Arif dan Richard duduk di ruang tamu dengan wajah sama-sama tegang. Mereka sama-sama menunggu jawaban. Sama-sama ingin memenangkan hati Maya. Namun yang jelas, apapun keputusan Maya nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Maya terbangun pagi itu dengan kepala berat. Semalaman ia tidak tidur, hanya duduk di sudut kamar memandangi dua cincin yang membuat hidupnya berantakan. Cincin emas tipis dari Arif, suami yang menemaninya sejak dulu di Indonesia, dan cincin berlian dari Richard, pria yang awalnya memaksanya, tapi kemudian benar-benar mencintainya. Di luar kamar, Maya mendengar langkah kaki. Ia tahu Arif dan Richard masih ada di rumah. Dua pria itu sama-sama menunggu keputusannya. Dengan tubuh lemah, Maya bangkit. Ia membuka pintu kamar perlahan. Richard sedang duduk di sofa dengan wajah tegang, sementara Arif berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan mata merah karena semalaman tidak tidur. Suasana rumah itu dingin, mencekam. Tak ada yang bicara. Sampai akhirnya Maya membuka suara. Aku akan bicara. Tapi tolong, jangan potong ucapanku, kata Maya pelan. Suaranya bergetar. Kedua pria itu menoleh hampir bersamaan. Maya menarik napas panjang. Aku tidak pernah ingin semua ini terjadi.
Aku menikah denganmu, Richard, bukan karena cinta. Aku takut. Aku dipaksa oleh keadaan. Tapi, aku juga tidak bisa memungkiri kalau selama waktu kita bersama, kamu menunjukkan perhatian yang tulus. Aku melihat sisi dirimu yang berbeda. Richard menatap Maya tajam, berharap akan mendengar bahwa ia dipilih. Maya kemudian beralih menatap Arif. Air matanya jatuh. Mas, aku tahu aku sudah menghancurkanmu. Aku sudah berkhianat. Tapi kamu adalah suamiku sejak dulu, ayah dari anakku, dan orang yang selalu percaya padaku. Kamu tetap setia walau aku di sini. Kamu tidak pantas menerima ini semua. Arif menunduk, menahan tangis. Maya menggenggam kedua tangannya erat, lalu berkata dengan suara mantap walau tubuhnya gemetar. Aku memilih pulang. Aku memilih Mas Arif. Aku tidak bisa meninggalkan anakku. Aku tidak bisa menghapus semua yang sudah kita bangun bersama di Indonesia. Richard terdiam. Rahangnya mengeras. Matanya berkaca-kaca meski ia berusaha menahan. Jadi semua yang kulakukan tidak berarti apa-apa bagimu, Maya? Maya menutup mata. Bukan begitu. Kamu penting. Tapi aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh tanpa ibunya. Itu tidak adil. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Arif terisak pelan, sementara Richard bangkit berdiri. Ia berjalan mendekat ke arah Maya, menatapnya sekali lagi, lalu tersenyum pahit. Aku kalah, tapi setidaknya aku tahu kamu jujur sekarang. Richard lalu menoleh ke Arif. Bawa dia pulang. Jaga dia baik-baik. Kalau kamu menyakitinya lagi, aku akan datang dan mengambilnya darimu. Arif hanya mengangguk tanpa suara. Beberapa hari kemudian, Maya dan Arif bersiap kembali ke Indonesia. Maya berdiri di bandara dengan koper di sampingnya, menatap Richard yang ikut mengantar. Richard menatapnya lama, seakan menghafal setiap detail wajah Maya. Aku tidak akan melupakanmu. Kau istri sekaligus luka terindah yang pernah kutemui. Maya menahan tangis, hanya bisa berkata lirih. Terima kasih, maafkan aku. Richard mengangguk, lalu berbalik meninggalkan mereka. Maya menggenggam tangan Arif erat saat melewati gerbang bandara. Ia tahu perjalanannya masih panjang. Hubungannya dengan Arif tidak akan mudah setelah semua pengkhianatan ini. Namun ia sudah memilih. Beberapa bulan kemudian di Indonesia, Maya kembali ke rumah sederhana mereka. Anak kecilnya berlari menyambut, memeluknya erat seakan takut ibunya pergi lagi. Maya menangis sambil mencium kepala anaknya. Maafkan ibu, nak, ibu janji tidak akan tinggalkan kamu lagi. Arif berdiri di belakang, masih menyimpan luka, tapi mencoba memberi kesempatan baru. Ia tahu perjalanan memperbaiki rumah tangga ini tidak akan mudah. Namun demi anak, ia bersedia mencoba. Maya pun mulai menjalani hidup barunya lagi sebagai istri dan ibu. Setiap malam, ia masih teringat Richard, senyum, tatapan, dan cintanya yang tak terduga. Luka itu tidak hilang, tapi ia simpan jauh di dalam hati. Karena kini, hidupnya bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang keluarganya. Namun, di belahan dunia lain, Richard berdiri sendirian di balkon rumahnya di New Zealand. Ia memandang langit malam dengan segelas anggur di tangan. Maya, bisiknya lirih. Kamu mungkin memilih dia, tapi cintaku padamu tidak akan pernah hilang. Matanya berkaca-kaca, tapi kemudian ia mengangkat dagu tinggi. Ia tahu hidup harus terus berjalan, meski dengan hati yang hancur. Maya memilih keluarganya, tapi hatinya tetap terbelah dua. Ia tahu, keputusannya menyelamatkan anaknya, tapi meninggalkan jejak luka yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Itulah harga dari rahasia, pengkhianatan, dan cinta terlarang yang pernah ia jalani.